tugas kita belum selesai, kamu bisa lakukan hal yang sama untuk input deskripsinya. Kamu bisa copy paste elemen errornya, kita tempatkan setelah input text area, terus ganti pesan errornya. Pesan error ini untuk error deskripsi. Lakukan pengecekan, tampilkan pesannya. Setelah itu kamu melakukan pengecekan yang kedua kalinya. Kita copy lagi dan kita paste. Untuk pengecekan yang kedua, kita mau mengecek apakah disk class deskripsinya kosong. Kalau kosong, tolong isi pesannya di sini. Isi pesan validasinya adalah deskripsi is required. Untuk konsolog, kamu bisa hapus. Berikutnya, apabila semuanya sudah diisi dan tidak kosong, lakukan proses submit kelasnya. Jadi kamu bisa memasukkan prosesnya ke dalam blok if. Untuk kode ini bisa kamu paste di sini. Kita aktifkan kembali kodenya, masih di dalam ruang lingkup if-nya. Tentu di dalam if yang ketiga, saya mau memastikan input kelas judul dan input kelas deskripsinya cocok dan valid. Kamu bisa tulis thisClass.judul dan thisClass.deskripsi. Artinya, input judul dan input deskripsi sudah user masukkan. Kalau sudah cocok, maka lakukan sesuatu, yaitu lakukan submit data dengan mengirimkan data inputan untuk kita push ke dalam tumpukan array. Perhatikan penulisannya, jangan sampai ada yang salah. Saya akan coba lagi, buka halamannya, refresh. Pastikan server development-nya dijalankan. Saya jalankan melalui terminal dan mengakses localhost 8000. Sekarang kalau user melakukan submit data, sepertinya ada yang salah. Untuk input deskripsinya yang saya mau isi adalah error deskripsi. Harusnya teman-teman sudah berhasil, cuma saya yang salah. Oke, input judul dan input deskripsinya kosong, saya submit data. Yang terjadi adalah pesan validasi untuk kedua inputannya sudah berhasil dicetak sesuai dengan keinginan, sehingga proses submit data tidak dijalankan karena kondisinya bernilai false. Tapi seandainya jika kamu memasukkan judul kelasnya, tapi tidak untuk deskripsi, apa yang akan terjadi jika saya tekan tombol submit? Maka pesan validasinya masih tetap dicetak dan tidak hilang. Padahal input judulnya sudah cocok, sudah sesuai dengan inputan usernya. Berarti di fungsi submit kelas, sebelum kita melakukan sesuatu, saya hilangkan dulu pesan tulisannya dengan mengakses thiserror.judul. Jadi kita akses satu persatu data errornya, baik itu untuk judul dan untuk deskripsinya. Yang dimana secara default pesan error, judul, dan deskripsi dihilangkan. Baru melakukan pengecekan dan mengisi pesan errornya. Kita kembali lagi. Jadi sekarang kalau saya submit, dua pesannya akan di-render. Tapi kalau user memasukkan input deskripsinya dan tidak untuk input judul, saya submit, maka pesan salah satunya akan dihapus dari halaman. Yang tampil hanya input yang kosong. Tapi jika semuanya cocok dan sudah sesuai, artinya user memasukkan semua data formnya, lalu saya submit, maka data kelasnya berhasil disimpan dan dirender ke dalam daftar kelasnya. Untuk gambar masih error karena tadi saya tidak memasukkan gambarnya. Jadi kalau teman-teman memasukkan gambar sesuai dengan folder aplikasinya, pada saat user submit, maka data gambarnya sudah berhasil ditampilkan. Tentu yang kita lakukan di sini adalah cara validasi via JavaScript. Kita cek satu persatu dengan melakukan if statement seperti ini. Sebenarnya, kamu bisa install plugin tambahan untuk proses validasi versi Vue.js. Sebagai contoh, kamu bisa menggunakan plugin yang namanya vValidate. Atau opsi lain, kamu bisa menggunakan VueLidate. Dengan menggunakan plugin seperti ini, maka versi validasinya akan jauh lebih fleksibel dan punya beragam jenis. Tapi karena kita menggunakan versi manual, yaitu menggunakan JavaScript biasa,
tapi so far kita sudah bisa mengimplementasikan ke dalam web aplikasinya. Mungkin insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan coba membahas sedikit tentang cara mengimplementasikan plugin dari validasi ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video berikutnya.